pas pasar kripto lagi anjlok parah dan semua orang panik jual, sebenarnya siapa yang beli? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pasar buat nemuin jejak-jejak tersembunyi para pemain institusional besar. Ini nih misteri yang sering banget dialami semua trader. Waktu layar kita penuh warna merah, harga terjun bebas, siapa sih yang diam-diam nampung semua tekanan jual itu? Karena pasti ada yang beli kan? Grafik candlestick biasa itu ibarat kita cuma baca judul berita aja. Kita tahu apa yang terjadi, harganya turun. Tapi yang disembunyiin itu justru cerita utamanya. Siapa yang bikin harga turun? Kenapa penurunannya bisa berhenti di titik tertentu? Dan yang paling penting, siapa yang lagi diam-diam ngumpulin barang buat gerakan naik selanjutnya? Buat memecahkan misteri ini, kita nggak bisa cuma liatin grafik biasa. Kita harus masuk lebih dalam, kayak pakai mesin X-ray, buat melihat arsitektur pasar yang tersembunyi. Disinilah para predator pasar beraksi. Oke, sekarang kita mulai bedah ya. Kita kenalan dulu sama konsep yang bikin kita bisa ngintip ke balik layar pasar, yaitu mikrostruktur pasar. Gampangnya gini, mikrostruktur pasar itu kayak mesin di balik panggung. Isinya aturan main dan mekanisme yang mengubah semua niat beli dan jual jadi satu harga yang Anda lihat di layar. Pertarungan sebenarnya terjadi di sini, bukan di grafik harga. Nah, limit order book atau LOB ini pada dasarnya adalah ruang tunggu pasar yang transparan. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas di mana para trader pasang order mereka, ngebangun tembok beli dan jual yang jadi support dan resistance. Nah, disinilah semuanya jadi jauh lebih menarik. Peta panas atau heat map ini ngambil data dari order book yang statis tadi dan mengubahnya jadi peta tekanan finansial yang dinamis. Kita jadi bisa lihat secara visual di mana kolam likuiditas berada dan di mana zona-zona akumulasi tersembunyi itu nongkrong. Di dalam mesin pasar ini ada pemain kunci, para market maker atau penyedia likuiditas. Mereka ini ibarat arsitek yang ngejaga stabilitas pasar, mastiin selalu ada yang mau beli atau jual. Ujung-ujungnya, mereka bikin pasar jadi lebih efisien buat kita semua. Oke, sekarang kita udah paham alat-alat buat membongkar arsitektur pasar. Saatnya kita pakai alat-alat ini buat berburu jejak-jejak spesifik yang ditinggalin sama para pemain institusional. Kutipan ini benar-benar pas banget. Trader retail itu ngelihat harga, sementara trader pro ngelihat volume di setiap harga. Mereka main di level yang beda karena data yang mereka lihat itu bisa mengungkap niat institusi yang sebenarnya. Jadi yang kita buru itu ada 3 pola utama ini. Zona penyerapan, kekosongan likuiditas, sama lonjakan volume. Tiap pola ini kayak potongan puzzle yang ngasih petunjuk soal strategi institusi buat ngumpulin aset secara diam-diam. Jadi, ini poin paling pentingnya. Ketika harga itu seharusnya anjlok karena tekanan jual yang masif, tapi ternyata harganya malah ketahan, nah itu seringkali sinyal paling jelas adanya pembelian institusional yang tersembunyi. Mereka lagi menyerap kepanikan retail. Tapi, nemuin jejak-jejak ini aja nggak cukup. Kenapa? Karena tipe pemain yang beda bakal ninggalin jejak yang beda juga. Kita harus tahu filter mana yang pas buat dipakai. Ini konsep keren banget, aslinya dari dunia pemrosesan sinyal. Sederhananya gini deh, buat nemuin sinyal di tengah keramaian, antena kita harus disetel ke frekuensi yang tepat. Dalam trading, artinya filter analisis kita harus cocok sama tipe trader yang lagi kita lacak. Nah, ini dia penemuan besarnya yang pertama. Ternyata ada 2 frekuensi yang beda. Buat dana tradisional kayak dana pensiun, kita pakai filter berdasarkan kapitalisasi pasar. Tapi, buat trader algoritmik yang super cepat, kita harus pakai filter berdasarkan volume perdagangan. Mereka ngomong pakai 2 bahasa yang beda total. Kalau kita salah pilih filter, hasilnya bisa bahaya. Hari perdagangan yang sepi bisa kelihatan kayak ada transaksi besar dengan keyakinan tinggi. Atau sebaliknya, ini sama aja kayak kita coba navigasi tapi pakai peta yang salah. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Di sini kita bakal buka kedok pemain paling canggih di pasar. Kita kan sering dengar kalau trading pakai algoritma itu cuma eksekusi pasif, tanpa informasi penting. Tapi apa benar ceritanya sesederhana itu? Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Hipotesis ini bilang kalau pemain paling cerdas itu justru menyamarkan trading mereka yang berbasis informasi valid sebagai eksekusi otomatis biasa. Mereka bersembunyi di tempat paling terang, yaitu di dalam aliran volume sehari-hari. Datanya pun ngomong hal yang sama, dan ini dramatis banget. Coba lihat kekuatan prediksinya. T-stat dari aliran yang diskalakan volume. Angkanya 1635. Bandingkan sama yang diskalakan kapitalisasi pasar, cuma 965. Ini bukan cuma sedikit lebih baik, ini jauh lebih kuat.
Artinya, aliran ini didorong oleh informasi yang tahan lama dan persisten, bukan sekedar noise otomatis. Jadi pelajaran utamanya adalah ini, jangan pernah salah kaprah antara cara seseorang trading dengan alasan mereka trading. Pakai algoritma berbasis volume itu bukan berarti mereka nggak punya informasi. Justru seringkali itu adalah ciri eksekusi yang paling canggih dan tersembunyi. Jadi kita udah bergerak dari cuma ngeliatin grafik harga, sampai bisa mengidentifikasi jejak pemain paling cerdas di pasar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, pasar mau kemana? Tapi, siapa yang menggerakkan pasar? Dan sekarang karena Anda tahu cara melihat jejak mereka, kira-kira di mana Anda akan mulai mencari?